Nah, dia ini kehilangan kekuasaan dan dikalahkan dalam pemberontakannya yang gagal melawan pendeta Gembo. Kemudian disebutkan pula bahwa setelah kematiannya arwahnya mencelakai pendeta Gembo hingga pendeta itu meninggal. Onryo adalah yurei atau hantu dalam cerita rakyat Jepang yang memiliki kemampuan untuk muncul di alam hayat atau dunia manusia untuk membalas dendam. Menurut legenda, Onryo merupakan perwujudan arwah manusia yang saat masih hidup dilanda masalah dan berujung pada kematian mereka. Jadi saat matinya itu nggak tenang. Kan seharusnya orang yang sudah meninggal akan pergi ke alam maut atau alam kematian dan tak dapat kembali lagi ke alam dunia kan? Tapi, jiwa yang kuat dapat mempengaruhi alam dunia entah berdasarkan niat yang baik maupun buruk. Tapi, kalau dalam kasus Onryo ini adalah niat buruk ya. Dalam Kojiki atau buku sejarah tertua Jepang tahun 711 jilid 2 diceritakan bahwa ketika Dewi Izanami atau salah satu dewi yang menciptakan pulau dan bangsa Jepang, dia wafat, dia mampu memberi kutukan dari Yomi atau alam kematian ke alam dunia. Dalam arti yang sama, Onryo mengacu pada arwah, khususnya manusia, yang berubah karena emosi luar biasa untuk melakukan kejahatan tersebut. Sebenarnya Onryo dan hantu lainnya itu tidak memiliki penampilan tertentu, tapi dengan meningkatnya popularitas kabuki atau bentuk teater klasik Jepang pada zaman Edo, kostum khusus pun dikembangkan. Nah, jadinya kostum hantu itu terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama, kimono penguburan putih atau shiro sozoku dan shini sozoku berpakaian kematian. Pakaian ini juga dipakai selama seppuku. Seppuku itu adalah suatu bentuk ritual bunuh diri yang dilakukan oleh samurai di Jepang dengan cara merobek perut dan mengeluarkan usus untuk memulihkan nama baik setelah kegagalan saat melaksanakan tugas dan atau kesalahan untuk kepentingan rakyat. Aduh, ngilu. Kemudian yang kedua adalah rambut hitam panjang yang acak-acakan yang seringkali menutupi wajah mereka hingga mereka memilih untuk memperlihatkannya. Yang ketiga adalah riasan wajah yang terdiri dari alas bedak putih atau oshiroi yang dipadukan dengan lukisan wajah dramatis, komadori dengan bayangan biru, aiguma. Waninilah seperti penjahat yang digambarkan dalam tata rias kabuki. Asal mula Onryo tidak pasti, tetapi dapat ditelusuri sampai abad ke-8 Masehi tentang gagasan bahwa jiwa yang marah dan penuh dengan dendam dapat memberi pengaruh pada dunia manusia. Kultus mengenai Onryo yang paling awal terbentuk adalah tentang Pangeran Nagaya yang meninggal pada tahun 729. Catatan paling awal mengenai keberadaan Onryo dapat ditemukan pada buku sejarah Shoku Nihongi. Buku tersebut menjelaskan bahwa seorang pejabat tinggi bernama Fujiwara no Hirotsugu yang wafat pada tahun 740. Nah, dia ini kehilangan kekuasaan dan dikalahkan dalam pemberontakannya yang gagal melawan pendeta Gembo. Kemudian disebutkan pula bahwa setelah kematiannya arwahnya mencelakai pendeta Gembo hingga pendeta itu meninggal. Sedangkan menurut kepercayaan Ikiryo itu sejenis hantu dalam mitologi Jepang atau yokai yang diperoleh dari orang yang masih hidup. Jiwa atau roh seseorang ada secara alami jika stabil atau seimbang. Ketika terlalu banyak kebencian atau kebencian muncul, hal itu dapat terpisah dari tubuh. Oh, jadi karena sebuah kebencian, arwah kita itu bisa terpisah gitu ya. Nah, itulah yang mengakibatkan roh menjadi Onryo. Hal ini diduga juga dapat terjadi pada individu yang meninggal sebelum waktunya. Oh, berarti yang dibunuh gitu ya? Secara tradisional di Jepang,
Onryo yang didorong oleh rasa dendam dianggap mampu menyebabkan tidak hanya kematian musuh mereka, seperti dalam kasus roh dendam Hirotsugu yang dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan pendeta Gembo, namun juga menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, badai, kekeringan, kelaparan, dan wabah penyakit. Wah, berarti nyusahin orang yang gak bersangkutan juga ya, kasihan sih. Seperti kasus Pangeran Sawara yang sakit hati terhadap saudaranya, Kaisar Kanmu. Jadi kisahnya gini, Kaisar Kanmu telah menuduh saudaranya Sawara. Mungkin di sini Kaisar Kanmu salah. Pokoknya menurut Kaisar Kanmu itu, Sawara berencana untuk menggulingkannya dari tahta. Nah, karena itulah Sawara kemudian diasingkan dan meninggal karena berpuasa. Menurut sejumlah ahli, alasan Kaisar memindahkan ibu kota ke Nagaoka-kyo dari sana ke Kyoto adalah upaya untuk menghindari murka roh saudaranya, yaitu Kaisar Sawara. Hal ini tidak berhasil sepenuhnya. Kaisar mencoba menghilangkan kutukan tersebut dengan menenangkan hantu saudaranya dengan melakukan ritual Buddha untuk memberi penghormatan dan memberikan Pangeran Sawara gelar Kaisar Anumerta. Ya, lagian saudaranya agak salah malah disiksa. Tapi ya emang kalau Yuna lihat-lihat zaman dulu emang gitu sih, kejam-kejam orangnya, apalagi mengenai perebutan kekuasaan. Oke, sekian dari Yuna untuk kali ini. Terima kasih sudah mampir. Kita ketemu lagi di video Yuna selanjutnya. Last, jangan lupa bahagia. Dadah.